Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nurhayati Oktavia dengan NPM 24 14 15 10 32. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang meliputi pengukuran debit suspensi, pembuatan lengkung aliran, perhitungan volume aliran dan koefisien aliran, serta transpirasi tumbuhan. Debit suspensi adalah jumlah seluruh muatan yang tersuspensi melalui suatu penampang sungai tertentu yang dinyatakan dalam satuan berat per satuan waktu. Muatan suspensi juga merupakan hasil kejadian erosi, baik erosi permukaan maupun erosi tebing sungai. Sedangkan kadar muatan suspensinya adalah banyaknya material suspensi yang dikandung oleh sejumlah air dari aliran sungai dalam satuan volume tertentu. Besar muatan suspensi ini berkisar antara 80% sampai dengan 90% yang penyebarannya tidak teratur. Lalu untuk mengukur material dasar dapat menggunakan kolam jebakan atau trap di bawah SPAS, di mana SPAS ini adalah kepanjangan dari Stasiun Pengamat Arus Sungai. Menurut Suewarna tahun 1991, mekanisme pengangkutan sedimen dibagi menjadi dua, yaitu ada muatan sedimen melayang dan juga muatan sedimen dasar. Adapun rumus untuk menghitung debit suspensi adalah yang pertama, menghitung berat suspensi, rumusnya ada G2 dikurang dengan G1. Yang kedua, untuk menghitung konsentrasi suspensi, rumusnya adalah CSI sama dengan dalam kurung G2 dikurang G1, lalu dibagi dengan volume air. Dan yang ketiga, untuk menghitung konsentrasi suspensi rata-rata, rumusnya adalah CS sama dengan Q1 dikali CS1 ditambah Q2 ditambah CS2 dan seterusnya, dibagi dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 dan seterusnya. Lalu yang terakhir untuk menghitung debit suspensinya adalah Qs sama dengan Cs dikali Q. Lalu materi yang kedua adalah tentang pembuatan lengkung aliran. Lengkung aliran adalah suatu lengkung atau kurve yang menyatakan hubungan antara tinggi muka air dengan debitnya. Lengkungan aliran ini berfungsi untuk mengubah suatu data yang tinggi terhadap muka air menjadi debit. Setiap SPAS memiliki lengkung aliran, di mana lengkung ini dibuat di setiap SPAS hanya berlaku untuk SPAS yang bersangkutan saja. Bentuk lengkungan aliran ini dipengaruhi oleh bentuk penampang alur sungai atau penampang bangunan pengukur debit. Dalam mengukur tinggi muka air dan debit, harus memperhatikan secara baik-baik rekapan datanya yang mengenai tanggal pengukuran area, pengukuran tinggi, muka air, debit aliran, dan debit suspensinya. Lalu materi yang ketiga adalah mengenai perhitungan volume aliran dan koefisien aliran. Pada materi ini, runoff adalah bagian curahan hujan atau curah hujan yang dikurangi dengan evapotranspirasi dan kehilangan air yang mengalir dalam air sungai karena gaya gravitasinya. Air yang berasal dari permukaan maupun dari subpermukaan disebut dengan subsurface. Adapun komponen dari runoff terdiri dari beberapa komponen, yaitu overland flow, interflow, dan base flow. Overland flow adalah aliran air di atas permukaan tanah, interflow adalah aliran air di bawah permukaan tanah, dan base flow adalah aliran air tanah yang menyumbang ke sungai. Umumnya, ada dua macam hidrograf, yaitu hidrograf tinggi muka air dan hidrograf aliran. Hidrograf tinggi muka air dihasilkan dari rekaman alat yang disebut Automatic Water Level Recorder, sedangkan hidrograf aliran diturunkan dari hidrograf tinggi muka air tadi dengan menggunakan Stake Discord Rating Curve yang dibuat khusus untuk SPAS yang bersangkutan. Lalu materi yang terakhir adalah mengenai transpirasi tumbuhan. Pada materi ini, secara singkatnya adalah tumbuhan yang mengalami kehilangan air melalui suatu penguapan karena proses kehilangan air pada tumbuhan disebut sebagai transpirasi. Pada transpirasi, hal yang penting adalah mengenai difusi uap airnya dari udara yang lembab di dalam daun lalu ke udara kering di luar daun. Besarnya uap air yang ditranspirasikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor dalam tumbuhan seperti jumlah daun, luas daun, dan jumlah stomata. Dan yang kedua adalah faktor luar seperti suhu, cahaya, kelembaban, dan juga angin.